Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian kita 2 November tahun 2020. Sebelum kita dengar pekabaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu kami boleh memiliki kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Mementingkan diri sendiri akar dari dosa. Mementingkan diri sendiri akar dari dosa. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sekali lagi, Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah, dan yang berkuasa paling tinggi, dan yang paling mulia dari antara penghuni surga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang terutama dari kerub-kerub yang berjaga, kerub yang suci dan tidak bercacat celah. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak dari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yehezkel 28 ayat 12 hingga 15. Sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat surga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata Nabi itu, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan dengan semarakmu. Yehezkel 28 ayat 17. Sedikit demi sedikit, Lucifer memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Gantinya berusaha membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Seluruh surga telah bersukacita untuk memancarkan kemuliaan pencipta dan menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dihormati seperti itu, seluruhnya memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi, suatu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan surgawi itu. Pelayanan dan meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana pencipta membangkitkan suatu pertanda jahat di dalam pikiran mereka yang seharusnya kemuliaan Allah adalah yang tertinggi baginya. Majelis surgawi, kebaikan dan keadilan pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati terhadap Kristus menguasai dirinya, sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Saudaraku yang kekasih, inilah akar dari dosa, yaitu mementingkan diri sendiri atau egois atau egosentris. Ini adalah self-center atau fokus pada diri. Ini yang kita sebut dengan cinta diri. Cinta diri adalah akar dari dosa. Dan inilah akar dari
dosa. Inilah awal mula dari dosa. Dosa bermula bukan dari surga, tetapi dosa bermula dari hati Lucifer, dan Lucifer itu adalah malaikat yang paling dihormati di surga. Memang kadang orang katakan bahwa dosa bermula dari surga. Ya, memang dosa itu mulai dari surga, tapi sebenarnya bukan dari surga itu, tapi dari hati seseorang yang ada di surga. Maka saudara, jangan pernah kita lupa bahwa ketika kita berbuat salah, kita melanggar perintah Tuhan, jangan selalu kita mempersalahkan setan atau mempersalahkan Lucifer. Oleh karena pilihan ada dalam hati kita. Dan akar daripada dosa adalah kecintaan kita pada diri kita sendiri. Dan inilah yang sangat berbahaya. Melihat contoh kepada malaikat yang kudus ini yang disebut dengan kerub. Kerub ini artinya bahwa Lucifer itu digambarkan sebagai seorang yang dekat sekali dengan tahta Allah. Ini seperti pengantara antara malaikat-malaikat kepada Allah itu melalui Lucifer. Segala sesuatu, penghormatan kepada Allah, penyembahan kepada Allah, seumpama ibadah terjadi di sorga, maka semua yang mengurus peribadatan itu adalah malaikat yang jatuh ini. Tetapi pada akhirnya dia sendiri merasa bahwa ketika penyembahan itu dibuat untuk Tuhan, dia sendiri merasa bahwa ada sedikit kepada dirinya. Ini muncullah cinta diri dalam dirinya. Dan inilah yang menyebabkan Lucifer itu jatuh. Saya kalau ingin menjelaskan bagian ini lebih detail, ini perlu dalam kitab Wahyu juga mengatakan. Tapi intinya adalah bahwa ketika setan merasa bahwa dirinya juga ikut disembah, padahal tujuan malaikat menyembah adalah pada Allah. Tetapi karena dia merasa juga dia disembah, maka muncul mementingkan diri sendiri dalam dirinya. Harusnya kasih itu berpantul selalu kepada Allah, tapi setan membuat pantulan kasih dari dirinya itu bukan kepada Allah, tetapi kembali kepada dirinya sendiri. Cinta diri berbahaya, dan inilah akar dari dosa. Mari kita belajar untuk berkorban, mengasihi Yesus yang lebih utama dan sesama kita, lalu kemudian sama seperti kita mencintai diri kita. Jadi mencintai diri adalah mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tuhan memberkati kita dalam pekabaran ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah singkirkan, patahkan, hancurkan cinta diri dalam diri kami, sehingga kami melebihi mengasihi Allah dan sesama kami di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.